Dari @ari.iksanu, habis turun dalam kan naik, technical rebound untuk turun lebih dalam lagi. Nah itu kan tadi kan pertanyaannya, kok kayaknya kenaikannya oke, curam, tapi turunnya juga lumayan curam begitu. Jadi kayak loncat kodok aja gitu. Kita lihat ke komentar yang selanjutnya dulu. Yaitu dari @mohdiki Sulistiawan. Kita lihat minggu ini IHSG bisa di atas 6.900 atau tidak. Ini kayaknya agak sarkas ya, kayak hampir tidak disimpulkan tidak mungkin lah IHSG berada di level 6.900. Kita tahu level teratas IHSG pada tahun lalu memang di sekitar 6.900 ya. Kita lihat ke komentar yang selanjutnya. Yaitu dari @ahsan_puji_mulyono. Yang penting BEI diskusi bener, open minded, jangan keras kepala, ngeles kalau di feedback atau lemot responsnya setelah di feedback. Nah ini yang menjadi pertanyaan. Sebenarnya kan Bursa Efek Indonesia seperti yang sudah disebutkan oleh Pak Inarno, kalau tidak salah tadi, adalah sebagai penyedia infrastruktur. Kalau saya salah boleh dikoreksi, tapi bukan regulator begitu. Tapi kenapa akhirnya banyak, mungkin yang kita dengar komentarnya adalah dari perspektif investor retail. Kenapa banyak yang akhirnya menyalahkan BEI juga begitu terhadap sejumlah kebijakannya. Jadi sebenarnya harus apa nih? Kan kita sudah mendengar dari para Taipan tuh seperti apa maunya. Tapi kan pasti ada pertimbangannya juga dari BEI. Tapi kan BEI di satu sisi juga hanya sebagai penyedia infrastruktur. Jadi sebenarnya BEI itu harus gimana gitu supaya membuat infrastruktur yang baik dalam pasar modal kita. Ya, sebenarnya kan Bursa Efek Indonesia itu kalau kita ibaratkan ya dari jual beli itu mereka adalah pasarnya gitu ya. Jadi pemilik pasar itu BEI gitu ya. Nah barang dagangan ini adalah saham-sahamnya ini, emiten-emitennya ini gitu. Dan para konglo ini adalah buyers dan juga sellersnya gitu kan. Nah mungkin banyak investor terutama retail gitu yang belum paham gitu ya kalau fungsinya pasar itu ya dia menyediakan barang dan jasanya itu. Walaupun memang dia juga membuat aturan mainnya yang memang biasanya di drive oleh OJK sebagai regulator atau pengawas gitu ya. Nah sebenarnya dari hasil pertemuan kemarin ada satu hal yang disepakati dan menurut saya cukup krusial, yaitu adalah penundaan fitur short selling ya. Karena itu tadinya harus diterapkan di bulan Maret rencananya ya. Namun kalau misalkan itu diterapkan mungkin juga akan bisa membuat IHSG ini makin dalam longsornya. Kenapa? Karena short selling itu sendiri adalah strategi biasanya yang dilakukan oleh investor untuk menggali cuan di kala market lagi bearish atau lagi turun gitu. Jadi di mana dia itu bisa jual saham di harga tinggi walaupun dia belum punya sahamnya, jadi minjem ke sekuritas gitu. Nanti dia beli lagi di harga rendah gitu. Tapi kalau itu diterapkan, nah ini bahaya banget karena kondisinya kan lagi turun ya. Ketika barang itu dijual di harga tinggi terus dia beli di harga rendah, tentu dia akan turun gitu kecenderungannya gitu. Dan ini juga bisa membahayakan, apalagi kalau dibuka seluas-luasnya gitu. Kalau semua saham bisa ditransaksikan seperti itu membahayakan sekali gitu ya, terutama untuk spekulan-spekulan yang mencoba mencari untung di tengah kesulitan gitu. Betul. Ya. Walaupun jadi harganya bisa jadi dimanipulasi. Betul, gitu. Walaupun sebenarnya secara praktek di luar itu sudah biasa short selling gitu. Memang di Indonesia ini karena tipikalnya marketnya juga belum terlalu mature ya investornya, jadi memang masih harus dijagain nih. Untuk hal-hal yang terlalu agresif tuh, makanya Bursa Efek Indonesia lah yang Bursa Efek Indonesia dan OJK sebenarnya yang memutuskan untuk ditunda penerapannya gitu. Nah itu satu keputusan yang kemarin berhasil disepakati gitu ya. Dan ada satu lagi yang menurut saya juga cukup krusial, yaitu adalah yang didorong oleh para Taipan yang diundang kemarin ini untuk menstabilkan pasar adalah bagaimana mereka diberi keleluasaan untuk buyback saham tanpa rups ya, atau membeli kembali saham tanpa rups. Kenapa? Karena kalau lewat rups biasanya kan prosesnya jauh lebih panjang. Administrasi. Belum tentu disetujui oleh seluruh pemegang saham. Karena seluruh pemegang saham banyak gitu ya. Belum lagi nanti momentumnya hilang gitu ya, ketika baru diketok taunya harganya udah naik gitu misalkan gitu ya. Ini yang coba didorong oleh para Taipan ini dan sedang dipertimbangkan lah oleh OJK ya, apakah diperlukan, karena ini sebenarnya bukan barang baru, pernah diterapkan ketika masa COVID, ketika itu sempat jatuh gitu ya saham-saham di Indonesia dan ternyata berhasil walaupun memang penerapannya cukup terbatas gitu di saham-saham tertentu aja. Dan tadi juga dimention oleh OJK memang
kalaupun diterapkan ada beberapa kriteria gitu ya. Jangan sampai nanti perlindungan investornya dikesampingkan, jangan sampai likuiditas pasarnya juga jadi makin seret gitu. Karena kan kalau di buyback itu berarti hanya segelintir orang aja yang menguasai saham publik gitu. Sementara publiknya hanya sedikit. Nah, ini kan bisa sangat sama ya riskan sebenarnya gitu untuk dimanipulasi harganya gitu. memanipulasi harga itu tadi. Nah, akhirnya Bursa Efek Indonesia lah yang akhirnya mengintervensi dan juga lewat OJK juga untuk sebenarnya untuk melindungi investor yang tadi kata Mas Ai yang masih belum kecenderungannya belum mature di Indonesia. Nah, kan tadi kita sudah mendengarkan semuanya menyebutkan bahwa ini salah satunya adalah dari global tekanannya. Kita tahu kan pada saat ini Presiden Amerika Serikat Donald Trump juga nampaknya tidak ingin mundur juga dengan kebijakan-kebijakannya begitu. Apakah bisa dikatakan kondisi ini akan berlanjut secara jangka panjang kalau dari perspektif makro, Bang Michael? Iya, kalau dilihat memang ini masih memunculkan ketidakpastian ya. Artinya bisa berlangsung dalam beberapa bulan atau mungkin 1 tahun ke depan. Karena memang Donald Trump kita ketahui sangat sulit untuk ditebak gitu. Beberapa analis menyebut memang mungkin tunggu waktu 6 bulan sampai setahun biar kita bisa melihat pola yang akan diciptakan oleh Donald Trump gitu. Tapi banyak juga yang tidak percaya gitu karena Bapak yang satu itu cukup ajaib gitu dengan gebrakannya gitu, dan ini sangat mempengaruhi semua pergerakan pasar di dunia gitu. Nah, jadi ini perlu diantisipasi secara cermat baik oleh pelaku pasar di IHSG maupun di uang gitu ya. Nah, memang di sini global cukup tidak pasti gitu. Cuman kembali lagi apa yang bisa dilakukan oleh regulator memang memastikan yang terjadi di Indonesia tetap baik-baik saja gitu. Misalnya kita lihat tadi Pak Franky ya tadi menyebutkan ya outlook untuk perekonomian Indonesia masih cukup bagus walaupun sekarang melandai, sekarang banyak perbaikan dilakukan. Artinya ketika ekonomi tumbuh baik gitu, perusahaan-perusahaan juga bisa mendapatkan profit yang baik, itu artinya kan cukup bagus untuk outlook saham ke depan gitu. Oke, masih berkaitan dengan perang dagang begitu kan sekarang kan yang beraksi bukan cuma Trump aja ya. Kita lihat bahwa ternyata China sudah mulai berani membalas dan bahkan menerapkan tarif 15% terhadap produk-produk yang datang dari Amerika Serikat, kalau tidak salah produk-produk agrikultur. Nah, dengan kondisi ini kan beneran perang berarti kan balas-balasan perang dagang begitu. Dengan kondisi seperti ini apakah juga akan menambah tekanan bagi IHSG ke depannya? Karena nampaknya ini akan berkepanjangan nih. Iya, pasti akan memberikan tekanan gitu ya. Makanya yang kita selalu sampaikan gitu, kalau seandainya globalnya tidak bisa kita intervensi, kita tidak bisa ikut campur di dalamnya, maka ya benahi yang terjadi di dalam negeri. Makanya gitu. akhirnya ada pertemuan. Makanya ada pertemuan itu, ada kesepakatan, ada regulasi yang harus dikeluarkan gitu. Karena penurunan saham secara drastis kan tidak cuma terjadi kali ini gitu. Kita pernah mengalami krisis 2008, ada juga ketika pandemi COVID gitu, dan semua tentu ada antisipasi atau mitigasi dari regulator gitu. Nah, kalau seandainya yang terjadi seperti hari ini gitu, memang banyak yang bilang juga ini terlambat nih gitu. Kenapa baru sekarang? Sebenarnya kita tahu bahwa apa yang dilakukan Donald Trump itu sudah dipanas-panasin beberapa bulan yang lalu gitu. Harusnya sudah dipersiapkan lebih matang gitu. Tapi ya daripada tidak sama sekali, hari ini kemarin ada pertemuan dan memang diharapkan ada kesepakatan lah gitu atau ada perubahan yang bisa membalikkan kondisi pasar saham. Dan kalau meminjam kata Pak Boy Thohir, it is time to buy. Melihat peluang di tengah kesempitan begitu. Mungkin pertanyaan terakhir untuk Mas Ai, kalau dilihat secara keseluruhan, melihat tadi yang juga sudah dijelaskan oleh Bang Michael, kalau di akhir tahun ini secara outlook tahun 2025, posisi IHSG akan ditutup di level berapa kalau dari redaksi CNBC Indonesia? Wah, ini pertanyaan yang sulit sebenarnya ya. Jadi sebenarnya kalau kondisi makro globalnya sendiri kan memang lagi kurang bagus gitu ya. Geopolitiknya juga masih uncertainty gitu. Jadi kalau untuk di target bakal tinggi kenaikannya juga saya rasa mungkin akan sulit gitu ya. Di dalam negeri sendiri kan Pak Prabowo dan timnya juga lagi membangun pondasi lah istilahnya gitu. Karena mereka kan baru juga dilantik, baru juga menjabat. Jadi memang ya pondasinya harus dibangun dulu. Jadi mungkin pertumbuhannya tidak secepat yang diharapkan sebelum-sebelumnya gitu. Atau saya ganti sedikit pertanyaannya. Kan
anjloknya IHSG ini adalah karena kaburnya investor asing. Bagaimana cara supaya investor asing kembali ke dalam? Ya, pastinya kepastian dari regulasi yang ada di Indonesia, iklim investasi yang baik gitu ya, peraturan dan undang-undang yang oke, yang pro investor, insentif dan segala macam, sehingga membuat investor juga tertarik untuk kembali gitu ya. Sebenarnya kalau ini simpel aja sih, kemarin itu kan IHSG sempat tertinggi di level 7.500 ya, sekarang turun ke 6.300 gitu ya. Syukur-syukur bisa balik ke 7.500 saja kan itu udah lumayan tuh lompatannya, udah 1.200 poin ya. Itu merupakan keuntungan yang cukup baik sih kalau saya rasa ya, walaupun mungkin. Tapi apakah realistis? Justru malah di awal sempat banyak yang prediksi bisa ke 8.000 kan. Di awal tahun 2024. Nggak ada yang pernah tahu gitu ya. Semoga aja di semester pertama ini menggonjang-ganjingnya masih kerasa. Ya semoga nanti di semester kedua udah jauh lebih baik. Kalau di awal tahun 2024 miss-nya adalah lebih rendah. Semoga di tahun 2025 miss-nya ternyata lebih tinggi begitu ya. Di akhir tahun 2025 kita harus tetap optimis. Dan supaya pemerintah juga dan juga pemegang kebijakan bisa memberikan kepastian, karena sahabat dari para investor juga pelaku pasar adalah kepastian itu sendiri.